Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin ila an qala wa qala ta'ala wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikannya ringan, amal yang kita perbuat di atas dunia baina itsnain, antara dua, antara baik atau buruk, antara itu adalah ketaatan atau itu adalah kemaksiatan. Baik dan ketaatan akan membuat timbangan kebaikan kita berat. Kemaksiatan dan keburukan membuat timbangan buruk kita kuat. Mana yang unggul dalam kehidupan kita, itulah yang akan menjadi berat. Kalau ketaatannya, kebaikannya, ibadahnya banyak, maka timbangan kebaikan kita berat, unggul dari kemaksiatan dan keburukan. Tapi bila sebaliknya, dan naudzubillah min dzalik, kemaksiatannya yang lebih besar, kejahatannya yang lebih banyak, maka timbangan buruk akan berat, akan kuat. Dan itu menjadi penentu surga atau neraka menjadi tempat kita. Dan Allah sudah peringatkan, kalau peringatan sudah banyak datang dari Allah, termasuk ayat-ayat yang sering dibaca. Wa amma man khaffat wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang berat timbangan kebaikannya, ketaatannya, berarti dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang membahagiakan, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, dan tinggal di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, khaffat mawazinuhu, ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan kemaksiatannya, fa ummuhu hawiyah, ditempatkan dia di hawiyah. Hawiyah itu adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Na'udzubillah min
dzalik nasallallahu al-'afwa wal afiyah. Itu timbangan baik yang ringan, timbangan buruk yang berat. Nah, karena itu kita dituntut untuk meningkatkan kebaikan ketaatan agar timbangan maksiatnya ringan, timbangan kebaikannya yang berat. Kalau kita hanya mengikuti nafsu dan senang sesaatnya, ya, mengikuti nafsu karena kesenangan nafsu yang sesaat, ini yang akan kita dapatkan. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Yang timbangan kebaikannya ringan, enteng, timbangan kemaksiatannya berat, itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Ngikuti kesenangan sesaat, ngikuti kebahagiaan yang sebentar. Dengan kelalaian, dengan kemaksiatan, dengan keburukan, dengan kejahatan, dengan kezaliman, dengan kekufuran, dengan kefasikan dan yang lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Padahal orang yang berakal selama ini tidak mau merugikan dirinya sendiri dalam urusan dunianya. Kalaupun dia mau bekerja, pasti dia berpikir terlebih dahulu. Keuntungannya, resiko kerugiannya itu dipikirkan. Baru dia jalankan. Kalau hanya melihat keuntungan tanpa memikirkan risiko kerugiannya, itu orang yang nggak cerdas. Contoh, kita ini orang-orang itu terkadang tertipu. Seperti semisal judi. Apalagi yang ada sekarang online. Tertipu dia naruh uang 10.000 dapat 100.000, dapat 1 juta. Tertipu dia. Dengan naruh sedikit tapi menang. Dapat untung. Dia dibodohi dengan yang membuat aplikasi. Dia dibodohi dengan komputer yang berjalan. Setelah dia mendapat besar dari uang yang sedikit, dia anggap itu untung yang hebat, pasti menang dan menang. Ketika dia sudah mendapatkan besar, kemudian dia naruh yang besar, amblas, hilang. Dia hanya ditipu untuk mengumpulkan dan menaruh kembali, kemudian dia rampas lagi. Tertipu. Tapi gak sadar, nyoba lagi, bodoh. Bodoh. Kalau dia berhasil, soge. Gak ada orang ceritanya judi soge, gak ada. Nggak ada. Yang soge siapa? Ya bos-bosnya yang menipu bawah-bawahan yang kecil-kecil ini. Tapi yang kecil-kecil ini bodoh, nggak sadar-sadar. Masih terus tombok, masih terus online dengan judinya, bodoh. Nggak waras. Nah seperti itu, karena apa? Ngikuti kesenangan sesaat. Ngikuti kebahagiaan yang dia cari darinya, padahal tidak ada. Sampai kapanpun dia tidak akan menemukannya. Nah, karena itu Allah mengatakan waman khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Terus kalau merugikan dirinya sendiri dalam kehidupan dunianya yang semestinya untuk taat, untuk ibadah, di mana ditempatkan oleh Allah? Fi jahannam khalidun. Dia akan ditempatkan oleh Allah di neraka jahanam khalidun selama-lamanya. Kemudian di dalam neraka jahanam kebahagiaan yang didapat, kesenangan, senyuman, tertawa, tidak. Talfahu wujuhahumun naru
wa hum fiha kalihun talfahu wujuhamun naru, api membakar wajah mereka, menghabiskan wajah mereka. Wa hum fiha kalihun, mereka dalam neraka selalu dibakar, selalu digodok, selalu dimasak, selalu direbus. Karena itu orang-orang kafir disifatkan oleh Allah berada di dalam neraka menjadi besar. Nah, kerupuk itu kecil, kalau dimasukkan di minyak yang panas menjadi besar. Ya. Begitu juga sesuatu yang lainnya, ketika dimasukkan ke air dia akan mengembang, gelembung. Jika digodok, orang-orang kafir juga gitu nanti di neraka. Orang kafir itu menjadi gede, besar. Seperti perjalanan 7 malam besarnya orang kafir itu dalam neraka, modot, melebar dan memanjang. Kalau ditempuh tingginya dan besarnya itu seperti perjalanan 7 malam gedenya. Karena itu gusinya atau gigi gerahamnya ini seperti gunung Uhud, satunya seperti gunung Uhud. Bayang no, kita kecil ya, gigi kita, enggak usah 7 malam, ya. 1 detik bisa dilewati diri kita kalau berdiri, panjangnya kita ini dilewati 1 detik bisa. Mari dengan loncat selesai bisa. Apalagi lebarnya, ya, sak langkah toh enggak sampai sak langkah, langkahnya kemanten, cukup sudah. Orang kafir enggak. Lebarnya atau tingginya itu panjangnya 7 malam. Gigi gerahamnya itu seperti gunung Uhud. Lalu ketika dibakar, ya, namanya kulit ya seperti plastik. Plastik itu kalau kita kasih panas pasti apa? Meleleh atau memanjang gitu ya. Bibir bawahnya ini sampai pusar. Bibir atas kalau ditarik sampai kepala, molor. Dalam nerakanya Allah, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Lalu alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun, katanya Allah, bukanlah ayatku yaitu Al-Quran dibacakan di hadapan kalian, disampaikan kepada kalian. Fakuntum biha tukadzibun, tapi kalian mendustakannya, kalian tidak mempercayainya. Seperti halnya kita, ayat Al-Quran kita dengar, bahkan sebagian dari ayat diterangkan, dijelaskan. Bahayanya ini, bahayanya itu, kesusahan karena ini, karena itu, kebahagiaan dengan ini, dengan itu disampaikan. Tapi kita meninggalkan, mengabaikan, tidak menghiraukannya. Seakan-akan kita sama sekali tidak khawatir dengan ancaman yang ada. Ancaman yang ada nggak membuat kita khawatir, nggak membuat kita takut, tidak membuat kita lari dari perbuatan buruk itu. Malah justru senang melakukannya, malah justru asyik mengerjakannya. Nanti Allah akan menegur kita, alam takun ayat itu telah alaikum, tidakkah ayat Al-Quran telah disampaikan kepada kalian, diterangkan, dijelaskan, fakuntum biha tukadzibun, kalian mendustakannya, kalian tidak mempercayainya. Orang tua ketika melihat anaknya sudah dinasihati, diingatkan, tapi anaknya meninggalkannya, tidak menghiraukannya, lalu anaknya terjatuh di dalam keburukan yang diwasbadakan orang tua kepadanya. Orang tua bukan ngapokno, dengan kasihannya, dengan rahmatnya mengatakan, kan wis tak omongi,
Kan sudah aku beritahu nak, sudah aku ingatkan nak. Itu rahmatnya, Allah pun masih rahmat. Mengatakan alam takun ayat itu telah alaikum. Sudah aku peringatkan kalian, sudah aku ingatkan, aku waspadakan, hati-hati, jangan, hindari, jauhi. Fakuntum biha tukadzibun, kalian tidak mempercayainya. Kalian mendustakannya. Akhirnya mereka mengatakan qalu Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, Rabbana ghalabat alaina syikwatuna. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina syikwatuna. Telah menguasai kami, telah mengalahkan kami, keburukan-keburukan kami, kejahatan-kejahatan kami. Wa kunna qauman dhalin. Dan kami dahulu adalah orang-orang yang tersesat, yang tidak mendapatkan hidayah petunjuk darimu. Diingatkan kami tahu, dinasihatkan kami dengar, tapi kami tidak mendapatkan hidayah, sehingga apa yang disampaikan, apa yang dinasihatkan tidak kami hiraukan. Kalau bahasa saya tak kapokno, wis dikandani balik-balik tak kena jarno wis. Nyelungsepo wis. Ya. Ndelosor-ndelosoro, kali tak delok itu. Ya. Kalau saya. Ya. Tapi Allah Rahim. Ya kan. Tapi kalau sudah waktunya selesai, ya, rahmatnya nggak ada sudah untuk mereka. Kalau sudah masuk orang-orang kafir, khalidun abadi, nggak ada kemudian rahmatnya Allah dikeluarkan mereka, nggak ada orang-orang kafir. Karena apa? Kesempatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup lama buat mereka. Ini masa hidupnya. Peringatan, diingatkan dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk mereka kalau sudah masuk neraka, sudah. Nah. Wa kunna qauman dhalin. Lalu mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami darinya, dari neraka. Minta dikeluarkan dari neraka orang-orang kafir. Bahkan mengatakan fa'in udna. Kalau kami kembali ke dalam perbuatan yang kau benci, yang tidak kamu senangi, fa'inna dhalimun, maka benar-benar kami adalah orang-orang zalim. Tapi jawaban Allah, gala ikhsa'u fiha wala tukallimun. Jawaban Allah saat itu bagi mereka, untuk mereka, ikhsa'u fiha, tetap di sini. Di sini, tinggal di sini. Wala tukallimun, menengok. Jangan berbicara. Itu akhir ucapan mereka dalam neraka. Akhrijna minha fa in udna minha wa in udna fa inna zalimun, itu akhir ucapan orang-orang kafir dalam neraka. Setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk tinggal diem. Jangan banyak ngomong lagi sudah. Sebelumnya ngomong, minta keluar, minta dibebaskan. Biasa orang baru masuk kan gitu. Mari melakukan ini, melakukan itu, dimasukkan penjara, minta keluar. Minta maaf, tolong saya enggak akan ngulangi. Biasa itu. Sama orang-orang kafir kan juga gitu. Di dalam beberapa ayat yang sudah kita baca, minta minum, minta makan dan yang lain sebagainya, dipikir warung. Pikir surga untuk nikmat dan sebagainya. Neraka ini masuk langsung azab, masuk langsung siksaan. Mereka minta keluar, katanya Allah, ikhsa'u fiha, diem, tetap dalam neraka, wala tukalimun, jangan ngomong lagi sudah. Setelah itu yang ada, yang didengar dari neraka, jeritan dan kobaran api, suara kobaran api yang terdengar. Nggak ada lagi sudah orang-orang kafir yang minta ini, minta itu, nggak ada. Nah ini termasuk peringatan buat kita, ringan timbangan neraka tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka, membebaskan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya dan masuk surganya. Amin Allahumma
Amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.